Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami dan Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh Roh Kudus memberi kami kekuatan, penghiburan dan kesehatan, dan pagi hari beribadah di tempat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang membuat kami dapat menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Mari berkarya di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bisa berdoa. Haleluya. Percaya kepada Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita semuanya. Ada banyak hal yang sudah kita lewati di minggu ini, baik dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga kita, di dalam berbagai aktivitas kita. Bahkan ada beberapa di antara kita mungkin perjalanan, ada juga yang mengalami problem sakit dan sebagainya. Tapi disitulah kita mengalami penyertaan demi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya akan kembali menyampaikan tentang memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Kenapa? Karena sebenarnya dasar kekristenan itu sendiri adalah Injil. Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa Injil, ya, tanpa Injil, pemberitaan Injil tidak ada kekristenan. Tanpa Injil sebenarnya kita bukanlah Kristen. Ya, jadi kekristenan harus kembali kepada Injil. Ya. Saudara, sebagai nas dasar kita hari ini, saya mengajak kita membaca di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan Kolose 1 ayat 23. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan Kolose 1 ayat 23. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri membaca ayat ini. Yang tulisan kuning tidak usah dibaca ya. Yang saya kasih warna kuning tidak usah dibaca. Kalau di depan ini ya. 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. Roma pasal 1 ayat 16, kita lanjutkan di Kolose 1 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Silakan untuk kembali. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu Injil? Itu jadi pertanyaan kita. Apa itu Injil? Ada yang menjawab Injil adalah 4 kitab pertama di dalam kitab Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, dan apa satunya? Yohanes. Jangan menjawab Yohanes nanti. Ya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itulah keempat Injil. Jadi kalau tanya apa itu Injil? Injil adalah 4 kitab pertama dalam kitab Perjanjian Baru. Tidak salah, ya. Itu disebut sebagai kitab Injil yang mengisahkan tentang Yesus dari kelahiran, kehidupannya, kemudian sampai kepada kenaikannya ke surga. Lanjutkan lagi dari kisah para rasul yang mengisahkan tentang bagaimana para rasul melaksanakan amanat dari Yesus Kristus untuk memberitakan Injil, dan terbentuklah gereja. Dimulailah sejarah gereja di dalam kisah para rasul itu sampai kepada hari ini. Gereja tetap eksis karena gereja berdiri di atas dasar Yesus Kristus dan Roh Kudus membentuk gereja pada hari Pentakosta. Tuhan berjanji memelihara gereja, gereja tetap ada. Memang benar ya, keempat Injil itu disebut sebagai kitab-kitab Injil. Tapi kalau kita bertanya apa itu Injil, saudara dikasihi Tuhan, maka Injil bukan sekedar menunjuk kepada 4 Injil, tetapi Injil ada kabar baik. Pertanyaannya, kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nah, Injil berasal dari kata Yunani yang
Dan kata kerjanya Evangelizo, yang berarti kabar baik, ya. Nah, kata ini muncul di dalam perjanjian baru 77 kali, di dalam perjanjian baru 77 kali, dan ada di sekitar 74 ayat. Saudara, kata evangelium ini, ya, berarti utusan yang membawa kabar baik, atau pembawa kabar baik, ya. Ini merupakan padanan untuk kata Ibrani basorah, ya, dari kata dasar basar. Basorah artinya kabar baik atau Injil, ya. Kemudian kata basar berarti mengabarkan kabar baik. Jadi itu tadi kata Injil, ya. Nah, di dalam perjanjian lama ada satu kebiasaan dilakukan oleh orang Israel kalau mereka menang di dalam peperangan, ya. Kalau menang di dalam peperangan, ya, mereka akan merayakan kemenangan itu dengan sukacita dan sorak-sorai. Tetapi sebelum mereka ini pulang dan kemenangan sorak-sorai sukacita, akan ada orang yang diutus untuk memberikan kabar. Orang ini akan berlari atau naik kuda dengan cepat untuk memberikan kabar bahwa kita menang, kita menang, kita menang. Nah, orang yang pergi, ya, memberitahukan kabar kemenangan ini, ya, itu yang kita sebut sebagai pembawa kabar kemenangan. Pembawa kabar kemenangan ini disebut besorah atau basar, ya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, jadi pengumuman kabar baik tentang kemenangan inilah yang kita sebut sebagai evangelion, kabar baik. Nah, jadi dalam konteks kemenangan militer inilah, saudara dikasihi Tuhan, kita melihat Injil Yesus Kristus yang digunakan dalam perjanjian baru untuk menyatakan kemenangan Kristus atas maut sebagai akibat dosa, yang melalui kematiannya atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi kabar baik itu, kabar baik Injil harus selalu berkaitan dengan Yesus Kristus, yaitu tentang apa? Kematiannya dan juga tentang kebangkitannya. Saudara dikasihi, namun kalau kita membaca di dalam kitab Timotius misalnya, ya, kalau kita membaca di 2 Timotius, 1 Timotius pasal 2 ayat yang 8, di sana Paulus mengatakan bahwa Injil yang dia beritakan adalah kebangkitan Yesus, ya, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Jadi sebenarnya Injil itu bukan hanya berisi berita kabar baik tentang kematian kebangkitan Kristus, ya, tetapi juga dimulai dari kelahiran, kehidupan sampai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil menurut Rasul Paulus dalam 2 Timotius, 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 itu bicara tentang kebangkitan Kristus, kematian Kristus sampai kepada kelahirannya. Ditarik mundur, ya, bisa dibacakan oleh kita, ya, saya tidak munculkan di sini. Demikian firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan, ya, sebagai Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi yang diberitakan Paulus dalam Injilnya bukan hanya tentang kebangkitannya yang merupakan kabar kemenangan, tetapi berita itu dimulai dari kelahirannya. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab, termasuk yang sudah kita baca tadi, ya, baik itu di dalam Roma, Kolose, dan juga di dalam 2 Timotius tadi, ditambah lagi di dalam ayat-ayat seperti Roma pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-25, 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4, di sana Paulus bicara tentang esensi Injil. Kemudian Galatia 1 ayat 12, Paulus bicara tentang Injilku, ya, Injil yang dia beritakan. Kemudian Galatia pasal 4 ayat 4, di mana dikatakan setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini lahir melalui seorang perawan Maria yang hidup di bawah hukum Taurat. Galatia pasal 4 ayat yang ke-4. Baru kemudian 2 Timotius pasal yang ke-8 dan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Di sana diberitahukan kepada kita apa sebenarnya Injil itu, ya. Jadi Injil adalah kebenaran historis dan teologis tentang Yesus Kristus dan karyanya yang menyelamatkan manusia.
Jadi Injil adalah kebenaran historis dan teologis. Kebenaran historis dan teologis tentang Yesus Kristus dan karyanya yang menyelamatkan manusia. Ada yang menyatakan bahwa Injil adalah tentang kebangkitannya saja dan tentang kehidupannya saja. Tapi dari ayat-ayat yang saya katakan tadi, Paulus memang di kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat mengatakan bahwa inti dari pemberitaanku adalah Yesus yang mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, disalibkan mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, dan Dia yang dibangkitkan untuk pembenaran kita sesuai dengan kitab suci. Tapi di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 8 tadi, Paulus mengatakan bahwa Injil itu yang dia beritakan bukan tentang kebangkitannya, tapi ditarik mundur sampai kepada kelahirannya. Jadi dari kelahiran sampai kebangkitannya, itulah esensi dari Injil. Ya. Nah, cara ini ya yang kita sebut sebagai total scriptural. Jadi kalau kita menyimpulkan apa itu Injil, Injil adalah peristiwa historis dan teologis tentang Yesus Kristus dari kelahirannya sampai kepada kebangkitannya. Karena kita mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang itu, maka Injil memuat tentang peristiwa dari kelahiran sampai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi secara komunikasi oleh Tuhan, secara historis, Injil berisi kisah faktual. Jadi sesuatu yang benar-benar nyata, sesuatu yang benar-benar pernah terjadi tentang Kristus yang berinkarnasi dan hadir dalam sejarah manusia, mulai dari kelahirannya di Bethlehem, kehidupannya di Palestina, kemudian ketaatannya, kematiannya di kayu salib, di bukit Golgota, dan penguburannya. Serta kebangkitannya dari kematian pada hari yang ketiga. Jadi setidaknya memuat 4 hal ini: kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Itulah Injil yang kuberitakan, kata Rasul Paulus. Jadi Injil mencakup peristiwa historis tentang Kristus dari kelahiran hingga kebangkitannya. Karena sekali lagi di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8, Paulus berbicara tentang Injilnya, bukan hanya tentang kebangkitan, tetapi tentang kelahirannya. Namun Bapak Ibu dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tanpa makna teologis, karena Injil itu berarti kebenaran historis, Yesus benar-benar pernah lahir. Yesus benar-benar pernah hidup di Palestina. Lahirnya di Bethlehem, di dalam palungan dekat kandang domba. Ya. Kemudian dia benar-benar hidup di tanah Palestina, memiliki keluarga, mengikuti tradisi-tradisi Yahudi. Kemudian secara historis, ya, Kristus juga mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Matinya dieksekusi di kayu salib setelah melalui hukuman cambuk yang menjadi kebiasaan pada waktu itu, kebiasaan Romawi pada saat itu. Baik hukuman cambuk maupun hukum penyaliban adalah tradisi Romawi, dan itu dikenakan kepada Yesus untuk menggenapi nantinya makna teologisnya apa. Dan kemudian dikatakan dia dikuburkan. Jadi Yesus benar-benar mati, dan bukti bahwa dia mati, dia dikuburkan. Dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, hidup. Dan saudara tahu serangan terhadap kekristenan menyangkut keempat hal itu: kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya. Kekristenan terus-menerus diserang, digugat, bukan hanya oleh orang-orang yang di luar Kristen, tetapi oleh orang-orang yang ada dalam internal kekristenan. Itu orang-orang yang sudah tidak percaya lagi kepada Injil, tidak percaya lagi kepada Alkitab, pesan-pesan dan narasi-narasi yang ada di dalam Alkitab. Tidak mereka percaya. Ini adalah orang-orang Kristen yang dipengaruhi oleh liberalisme pada abad 19, yang hari ini dikenal dengan istilah postmodern. Postmodern mencari apa yang membaca apa yang ada dalam Alkitab, lalu membuat narasi-narasi mereka sendiri.
Mereka tidak percaya kepada hal-hal yang bersifat adikodrati, yang bersifat mujizat. Karena itu peristiwa kelahiran Yesus dari seorang perawan ditolak oleh mereka. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa lahir, seorang wanita bisa melahirkan tanpa seorang laki-laki. Jadi hal-hal yang bersifat supranatural ditolak oleh mereka. Jadi mereka mengatakan itu hanya mitos, itu hanya cerita khayalan dan buatan saja. Jadi saudara lihat, pesan Injil dari kelahiran Yesus saja sudah digugat dan ditolak. Karena mereka tidak percaya pada hal-hal yang bersifat supranatural. Kehidupannya bagaimana? Bagaimana mungkin orang dapat hidup tanpa keinginan-keinginan, tanpa dosa? Alkitab mengajarkan bahwa Yesus hidup tanpa dosa. Dia manusia biasa, sama seperti kita, dengan kelemahan-kelemahan manusia yang tidak berdosa. Kelemahan-kelemahan manusia tidak berdosa, seperti dia makan, dia tidur, dia lelah, dia menangis, dia dapat tertawa. Salah dikasih Tuhan, itu semua bicara kelemahan-kelemahan manusia, tapi bukan kelemahan yang berdosa. Kita lelah, itu tidak berdosa. Kita menangis, itu tidak berdosa. Kita lapar dan makan, itu tidak berdosa. Tapi itu adalah bagian dari kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Dan Yesus sebagai manusia mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi kita berani mengatakan kecuali atau tanpa dosa, karena hubungannya dengan kelahiran melalui perawan. Tentang ini pun kekristenan masih dibuat. Bagaimana bisa ada orang yang hidup tanpa memiliki keinginan-keinginan yang berdosa? Dan tentang kematiannya, kekristenan dikatakan menyebarkan cerita bohong. Itu dimulai dari peristiwa di mana imam-imam membayar penjaga-penjaga. Masih ingat ceritanya? Supaya menyampaikan kabar bohong. Dan ini terus, berita ini sampai hari ini. Yesus tidak pernah dibangkitkan, tapi Yesus diraihkan kata sebagian orang. Yang menggantikan dia adalah Yudas yang diserupakan wajahnya. Jadi tentang kebangkitan yang merupakan bagian dari inti Injil, tentang kematian maksud saya, yang merupakan inti dari Injil juga digugat. Sebab kalau tidak ada kematian, maka kekristenan yang mengajarkan tentang penebusan tidak ada. Dan kalau tidak ada kematian, maka ajaran tentang kebangkitan juga tidak ada. Dan Paulus mengatakan dengan tegas, kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah kepercayaan kita. Jadi saudara lihat, Injil terus diserang, Injil terus digugat. Tapi selama 2000 tahun, Injil tetap berdiri kokoh, Injil tetap ada. Dan berita Injil ini yang menjadi kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya adalah kemuliaan bagi orang-orang yang diselamatkan. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dan saya dan saudara diselamatkan hari ini adalah karena Injil. Karena Injil itu. Jadi Injil yang dianggap sebagai kebodohan tersebut adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana bisa Injil menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi peristiwa-peristiwa historis tentang Yesus Kristus dari kelahiran hingga kebangkitannya akan menjadi peristiwa biasa tanpa makna teologis. Jadi peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut merupakan peristiwa-peristiwa yang berisi kebenaran-kebenaran teologis yang bermakna. Kita akan lihat. Yang pertama, kelahirannya menggenapi nubuat para nabi tentangnya. Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini melalui seorang perawan yang lahir dari seorang perempuan, yang lahir dari seorang anak darah, dari seorang perempuan yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Setelah genap, Galatia pasal 4 ayat 4, semua yang menyangkut tentang kelahiran Yesus adalah menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab-kitab para nabi. Bahkan kita membaca dalam Injil Matius, ya, peristiwa kelahiran dikatakan menggenapi. Kalau kita baca dalam kitab Matius, untuk menggenapi, ya,
Matius 1 ayat 22 sampai 23. Kemudian Matius pasal 2 ayat 5 dan 6. Bahkan ketika dia disuruh pergi, karena Herodes tetap membunuh anak itu, pergi ke Mesir untuk mengenapi firman Tuhan yang berkata, dari Mesir kupanggil anakku. Setelah disuruh kembali, karena Herodes hendak membunuhnya telah mati. Jadi peristiwa-peristiwa mulai dari kelahirannya itu untuk menggenapi apa yang tertulis dalam perjanjian lama tentangnya. Dimulai dari situ. Dan ini dimulai dengan peristiwa dari konsepsi, kelahiran melalui apa? Pembuahan melalui seorang perawan. Jadi kemanusiaan Yesus dibangun oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Karena ada ajaran salah mengatakan tubuh Yesus itu dibawa dari kekekalan di surga. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa dalam inkarnasi itu Yesus sudah memiliki tubuh di surga sana, lalu kemudian tubuh itu dibawa ke dalam rahim Maria, lalu lahir sana. Tidak. Tapi menurut Alkitab, Logos yang kekal itu datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, dan tempat yang digunakan adalah rahim seorang perawan Maria. Roh Kudus datang, Roh Kudus akan turun atasmu, kata seorang malaikat, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kelahir itu disebut kudus, anak Allah. Dan sepanjang hidupnya Yesus menjalani kehidupan yang kudus di bawah ketaatan pada hukum Taurat. Jadi kemanusiaan Yesus bukan dibawa dari surga, bukan dibawa dari kekekalan, tapi dibangun di dalam rahim Maria oleh kuasa Roh Kudus. Jadi dari mana janin kemanusiaan Yesus itu? Roh Kudus yang berkarya membangunnya di dalam rahim Maria. Jadi sel telur Maria tetap digunakan karena dia harus manusia yang dilahirkan dari keturunan perempuan tanpa harus melibatkan seorang laki-laki dalam pembuahan itu untuk memelihara ketidakberdosaannya, sehingga dia kudus dan darahnya adalah darah yang kudus yang tidak bercela, tidak bernoda, untuk melakukan kurban pendamaian di atas Kristus. Tapi hal ini ditolak karena mereka tidak percaya suatu yang supranatural, postmodernisme yang hari ini di Indonesia dikenal dengan kekristenan progresif. Ya. Rekan dari Dewan Pengajar Kibas meminta saya untuk membantu merumuskan tanggapan tentang kekristenan progresif. Dan ada beberapa ketua SCT, akademisi menulis satu buku. Artikel saya sudah selesai kemarin dan saya kirim untuk menanggapi, memberikan respon, mengkanter ajaran Kristen progresif dan jelas sangat sesat. Dipopulerkan oleh Brian Siawarta. Itu sesat. Satu, mereka mengatakan di dalam Alkitab ada kontradiksi, konflik dalam dirinya sendiri, dan cara mereka menafsir ulang Alkitab itu salah. Kemudian mereka menggunakan istilah-istilah Kristen tapi salah. Mereka begitu shock dengan hal-hal yang bersifat dosa. Mereka shock, ramah, setuju dengan gereja yang menerima pemberkatan nikah LGBT adalah gereja Kristen progresif yang didirikan tahun 2006 di Amerika. Belanda sudah lebih awal. Jadi berarti Kristen? Bukan Kristen. Itu Kristen progresif yang mengaku Kristen tapi bukan Kristen. Sehingga akhirnya apa? Mereka tidak percaya bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang berdosa dan melemparkan mereka ke neraka jika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Jadi semua orang baik boleh ke surga. Kalau semua orang baik boleh ke surga tanpa Kristus, maka itu secara praktis sudah bertentangan dengan ajaran Alkitab. Sia-sialah kematian Kristus kalau orang bisa selamat tanpa Kristus. Kan berarti ajaran itu secara tegas kontras dengan ajaran kekristenan. Jadi kita melawan ajaran. Mereka menolak hal bersifat supranatural seperti itu. Ya. Jadi yang pertama, kelahirannya menggenapi nubuat para nabi tentangnya. Yesus sudah pernah berkata, semua yang tertulis tentang anak manusia yang bicara pada murid-muridnya, ketika dia memerintahkan tentang kematiannya,
semua yang tertulis tentang anak manusia akan digenapi. Berarti kelahirannya adalah titik awal untuk menggenapi semua apa yang disampaikan oleh para nabi tentangnya. Yang kedua, kehidupannya menunjukkan ketaatannya yang sempurna pada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4, hidup di bawah hukum Taurat dan mengklaim hidup kekal. Galatia pasal 3 ayat 11. Alkitab mengatakan bahwa orang dapat hidup apabila dia taat sepenuhnya pada hukum Taurat. Galatia pasal yang ketiga ayat 11. Dasar dari hukum Taurat adalah orang yang melakukannya akan hidup. Jadi jika pertanyaannya, dapatkah orang memiliki hidup kekal dan melakukan hukum Taurat? Dapat. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang telah melakukan hukum Taurat tanpa cacat dan celah? Tidak ada. Bahkan Musa sekalipun tidak dapat hidup sebagai orang dipakai untuk memberikan hukum Taurat. Dia juga memiliki kelemahan. Bersalah terhadap satu, bersalah terhadap semua. Saudara dikasih oleh Tuhan, hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu benar, hukum Taurat itu perfect dikatakan oleh Alkitab. Dan hukum Taurat itu adalah cermin bagi kita yang menyebabkan manusia ini tahu apa yang salah, apa yang benar, apa yang berdosa dan apa yang tidak berdosa. Dengan diberikan hukum Taurat, kita seperti melihat cermin terhadap diri kita sendiri. Kita tahu apa yang salah di hadapan Tuhan, dan kita tahu apa yang benar. Apa itu membunuh dosa, mencuri dosa, berzina dosa, semua tahu karena ada hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah cermin bagi kita. Jadi kalau kita bercermin, saudara dikasih oleh Tuhan, cerminnya baik. Tapi kalau yang bersalah itu adalah kita, bukan cerminnya yang salah, tapi diri kita. Tidak seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dan kalau tidak ada seorang pun dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna, maka tidak ada seorang pun yang dapat meraih hidup kekal dengan melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Maka kebenaran tidak dapat diraih oleh siapapun dengan melakukan hukum Taurat. Lalu anak Allah yang kekal datang berinkarnasi, mengambil rupa manusia, hidup di Palestina, taat, di hari yang ke-8 disunat, mengikuti pendidikan keyahudian, umur 13 tahun dia berada di sinagog, umur 12 tahun dia sudah dibawa orang tuanya, karena umur 13 dia harus menjadi anggota sinagog. Dan dia bersoal jawab dengan ahli Taurat waktu berada di Bait Allah Israel. Itu umur 12 tahun adalah momen di mana dia persiapan untuk menjadi anggota sinagog. Dan dia telah mengikuti pendidikan-pendidikan, ya, mulai dari usia mereka bisa membaca dan bisa menulis. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus taat dalam hukum Taurat. Dan dia mengajarkan hukum Taurat juga kepada murid-muridnya, sambil memberikan. Makanya dia katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, satu iota pun tidak akan ditiadakan, tapi aku datang untuk menggenapinya. Menggenapi bukan meniadakan. Jadi hukum Taurat tetap kudus, hukum Taurat tetap ada, hukum Taurat tetap kudus, hukum Taurat tetap sempurna, dan hukum Taurat itu tetap kebenaran. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat menggenapi hukum Taurat atau hidup menaati hukum Taurat dengan sempurna, hanya Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang berusaha mencari celah supaya sudah dapat dihukum karena melanggar hukum Taurat, tapi tidak mereka temukan. Sama sekali tidak ada. Bahkan tentang membayar pajak pun Yesus taat. Orang Farisi berusaha mengamat-amati Yesus karena secara politik, ya, popularitas Yesus sangat tinggi. Saudara tahu, di zaman ini kalau ada orang populer, akan ada orang yang benci kepadanya, yang tidak suka, yang berusaha untuk membuat orang terjatuh. Manusia di dalam keperdosaan ini, saudaraku, salah satu sifat yang dimiliki orang tidak senang melihat orang senang.
Tidak senang melihat orang senang. Senang melihat orang sedih. Senang melihat orang berduka. Keme arepa, akak keme. Jadi senang melihat orang jatuh, senang melihat orang terluka, senang melihat orang berduka. Begitu orang naik, orang populer, orang tidak senang, ingin menjatuhkan. Ya, saudara-saudaraku, orang-orang Farisi berusaha mencari kelemahan-kelemahan Yesus. Namun dikatakan oleh kitab, tidak satupun mereka dapat menjumpai kesalahan untuk mendakwa dia dan membawanya ke pengadilan. Sampai akhirnya mereka menempuh cara licik, menyuap Yudas Iskariot. Hanya dengan satu alasan, dia pernah berkata, dalam 3 hari aku akan merombak bait Allah ini. Maksudnya adalah dia tidak bicara tentang kematian Yesus, dia bangkit dari kematian. Hanya satu yang mereka jadi alasan untuk menghukum dia. Ketika Yesus berada di mahkamah pengadilan saat itu, satu pertanyaan, apakah engkau anak Allah, Mesias, anak Allah terpuji? Yesus menjawab, engkau mengatakan. Imam langsung mengoyakkan jubahnya. Kita tak perlu bukti lagi. Dia menghujat Allah. Sebab imam besar adalah orang yang sangat tahu dari asal pencet hukum Taurat. Semua anggota Sanhedrin adalah orang yang ahli dalam hukum Taurat, ahli hukum. Anggota Sanhedrin itu bukan sembarangan, bukan hanya ahli hukum, tetapi mereka juga belajar tentang kesehatan, mereka juga belajar tentang botani, pertanian dan lain sebagainya. Ada banyak pengetahuan selain pengetahuan tentang hukum. 636 hukum, 613 hukum Taurat itu tentang jangan dan tentang apa yang harus dilakukan, itu mereka semua hafal, anggota-anggota Sanhedrin itu, apalagi imam besar. Dan ketika dia mendengar Yesus menyetujui bahwa dia adalah anak Allah, Mesias yang terpuji itu, dia langsung merobek jubahnya. Kita tidak perlu bukti lagi dia menghujat Allah. Sebab imam besar tahu di kitab Daniel, saudara Tuhan, dalam satu penglihatan apokaliptik, ya, di mana dikatakan anak manusia datang di awan-awan. Dan bicara ada seorang yang dikatakan lanjut usia di sana juga. Ya. Dan ini mengacu kepada Yahweh. Jadi dalam perjanjian lama, imam-imam juga tahu bahwa Yahweh itu adalah the cloud rider, sang pengendara awan. Awan bicara tentang hadirat Allah. Ketika Allah hadir di Bait Salomo, ada awan di situ. Tiang awan dan tiang api yang melindungi umat Allah, umat Israel perjalanan itu. Itu menyatakan bahwa Allah hadir di situ. Dan di dalam perjanjian lama, Allah berkendaraan awan-awan. Dia mengalahkan musuh-musuhnya sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Yahweh dikatakan mengendarai awan. Dan Yesus berkata kepada imam itu, engkau akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan dan akan menghakimi orang. Imam langsung merobek pakaiannya. Dia menghujat Allah karena dia menyatakan dirinya adalah Yahweh. Sebab yang datang dalam awan-awan dalam tradisi Yahudi itu hanya Yahweh saja. Karena itu mereka katakan, engkau menyamakan dirimu dengan Yahweh dan engkau menghujat Yahweh. Lalu dia dijatuhi hukum. Apakah itu sebuah kesalahan? Bukan. Karena dari perspektif Alkitab Kristen Perjanjian Baru, Yesus memang Theos. Dan Yesus adalah Yahweh, anak Allah yang kekal, mengambil rupa manusia, mengambil bagi dirinya natur manusia tanpa kehilangan natur keilahiannya. Jadi pada waktu yang bersamaan dia manusia, tapi dia tetap anak Allah yang kekal, Yahweh yang berinkarnasi, pribadi kedua Trinitas, mengambil rupa manusia.
Jadi Yesus begitu taat sampai mati. Ketaatan yang aktif dan ketaatan yang pasif. Ketaatan yang aktif berarti apapun bagian inti dari hukum Taurat itu dia jalani, dia lakukan dengan benar. Ketaatan yang pasif artinya di tengah-tengah penderitaannya dia tetap setia, tetap saja sekalipun kemanusiaan berkata Bapa jauhkan cawan ini, tapi dia tetap menjalani itu. Penderita demi penderita dia jalani dalam ketaatan yang pasif sampai kepada penyalipannya di atas kayu salib. Dia taat sampai mati. Saudara bisa baca di Filipi pasal yang kedua. Dia dalam keadaannya sebagai manusia. Di sana ada kalimat taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tujuannya apa saudara dikasih oleh Tuhan? Yang pertama, bahwa dia benar menurut hukum Taurat. Tidak ada yang tidak dia taati. Yang kedua, karena dia benar, dia dapat mengklaim hidup kekal. Karena Galatia pasal 3 ayat 11, hanya orang yang taat pada hukum Taurat mendapatkan hidup yang kekal, dapat hidup olehnya. Dan Yesus mengklaim hidup kekal itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita. Tapi klaim hidup kekal itu tidak bisa dia berikan kepada manusia yang masih berdosa. Maka dia harus mati. Tujuan dari kematiannya apa? Pendamaian bagi dosa seluruh dunia. Jadi seluruh kehidupan Yesus itu sempurna menaati hukum Taurat secara aktif, menaati hukum Taurat sempurna dan mengklaim hidup yang kekal. Bukan untuk dirinya, tetapi hidup kekal ini diberikan kepada orang yang percaya. Tapi bagaimana hidup kekal ini bisa diberikan sementara manusia masih berada di dalam dosa dan berada di bawah murka Allah? Maka harus ada yang disebut dengan pendamaian. Dan pendamaian ini membutuhkan kurban yang harus mati, darahnya tercurah. Dan kurban ini harus kurban yang tidak bercacat. Kurban ini harus kurban yang tidak bercela. Yesus adalah kurban itu yang tidak bercacat, tidak berdosa, tidak bercela, darahnya suci dan kudus. Dia harus melakukan pendamaian itu. Ya. Jadi kematiannya merupakan tujuan misinya. Ya. Pendamaian bagi dosa seluruh dunia. Jadi makna pendamaian itu pengorbanan. Dia korban, pengantara, mediasi. Jadi Kristus sekaligus sebagai pengantara dan juga kurbannya. Lalu kurban itu harus dicurahkan darahnya. Ya. Untuk apa? Untuk propisiasi, peredaan murka. Jadi Kristus di atas kayu salib itu, Logos yang kekal, yang berinkarnasi, mengambil natur manusia. Jadi sekarang natur Allah dan natur manusia menjadi satu di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Jadi di atas kayu salib itu yang mati adalah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus dengan dua natur. Allah tidak dapat mati dalam naturnya, tapi manusia dapat mati dalam naturnya. Tapi pribadi Kristus yang telah berinkarnasi ini dapat merasakan penderitaan, dapat merasakan kematian, dapat merasakan kesakitan. Namun natur kealahannya ini dengan sengaja tidak memberikan pertolongan di dalam penderitaan-penderitaan, di dalam kesakitan-kesakitan, bahkan di dalam kematian natur kemanusiaan. Natur kealahan tidak memberikan pertolongan sedikit pun, karena pribadi ini harus merasakan penderitaan yang amat sangat di dalam kematian di kayu salib.
Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib untuk mengadakan perdamaian. Ya. Kurban adalah kurban yang sempurna, tidak boleh bercacat sedikit pun. Saya pernah menjelaskan ini. Ketika umat Israel datang kepada imam karena melakukan kesalahan, mereka harus membawa anak domba. Dan anak domba yang dibawa adalah anak domba muda, jantan yang tidak bercela. Imam tahu kalau orang datang berkurban adalah orang yang ingin supaya dosanya diselesaikan melalui upacara pengorbanan. Jadi yang diperhatikan oleh imam adalah kurbannya. Kurban ini diperiksa, tidak boleh ada cacat celah sedikit pun. Benar-benar muda, benar-benar tidak bercelah sedikit pun. Kuping tidak boleh panjang sebelah, kaki tidak boleh pincang, tidak boleh ada cacat sedikit pun bekas luka di kurban itu. Jadi yang diperiksa benar-benar adalah kurbannya. Sementara orang ini yang berdosa ini tidak diperiksa. Karena dia datang dengan dosa-dosanya untuk diampuni. Lalu dia harus mengadakan upacara untuk pengampunan dosa itu dengan mempersembahkan kurban. Maka yang diperiksa adalah apanya? Kurbannya. Kurban yang tidak bercacat celah. Kalau kurban ini, domba jantan ini tidak bercacat celah, maka upacara dapat dilaksanakan. Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela, mati di atas kayu salib sebagai kurban untuk menanggung dosa saya dan saudara. Menanggung dosa. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, dia kurban yang menghapus dosa kita. Jadi saudara lihat, ya, di atas kayu salib itu selama 3 jam. Memang penyalipan itu proses sekitar 6 jam, ya tergantung di kayu salib. Tapi tepat selama 3 jam itu dia menanggung dosa seluruh dalam tubuhnya. Karena kita mengatakan dia menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kamu yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Yesus sendiri, dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Yang dipikul jadi tanggungnya dosa siapa? Yesus tidak berdosa dan tidak memiliki dosa, tidak berbuat dosa. Ketika mati di kayu salib, dosa kita lah yang ditanggungnya. Jadi kematiannya adalah kematian yang berkorban untuk orang lain. Itu saya dan saudara. Semua dosa kita, dosa saya, dosa Bapak Ibu, dosa saudara, itu ditanggung di tubuh Yesus di atas kayu salib. Dan saudara bisa bayangkan dosa manusia ditimpakan kepadanya. Waktu dia tergantung di kayu salib itu selama 3 jam. Dan pada waktu yang bersamaan, Allah melihat dari surga, Bapa melihat putranya ini, putra yang telah menanggung dosa, penuh dengan dosa manusia. Bukan dosanya, tapi dosa-dosa manusia. Murka Allah ditimpakan kepada manusia berdosa, yang pada saat itu digantikan oleh Yesus Kristus. Itu yang disebut dengan propisiasi. Yang Yesus lakukan meredakan murka Allah pada waktu itu, di mana seluruh murka ditimpakan kepadanya. Jadi dia bukan hanya menerima semua dosa manusia untuk dia tanggung, tapi dia juga menerima murka Allah yang luar biasa supaya bisa reda. Dan ketika dosa ditanggung olehnya, dan ketika murka sudah reda, kesalahan dihapuskan. Karena ada upacara yang disebut dengan penebusan dan penggantian. Yesus adalah kurban yang menggantikan, dan Yesus adalah sekaligus kurban yang menebus melalui upacara pendamaian itu. Ya. Maka orang yang percaya kepadanya sekarang dianggap tidak berdosa. Hidup kekal yang diklaim selama hidupnya di bawah hukum Taurat diberikan kepada orang yang percaya. Sekarang saudara bisa lihat hubungan kehidupan dan kematiannya.
Di dalam kehidupan itu dia mengklaim hidup kekal. Karena dia taat hukum Taurat. Dan orang harus bebas dari hukum Taurat juga. Supaya hukum Taurat tidak bisa mendakwa. Kebenaran Kristus yang hidup dengan sempurna di hukum Taurat dan mengklaimnya itu diberikan kepada kita setelah melakukan upacara pendamaian. Siapa yang percaya kepada kurban itu, dia dibenarkan dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepadanya, termasuk kebenaran Kristus yang menaati hukum Taurat yang sempurna. Sehingga Paulus berkata, di dalam Kristus tidak ada yang dapat hukum Taurat tuntut dari kita. Kenapa? Karena Kristus telah sempurna melaksanakan kebenaran-kebenaran tuntut oleh hukum Taurat. Bisa menangkap sekarang hubungannya? Ya. Dan yang berikutnya, peristiwa kebangkitannya adalah peristiwa historik, tapi makna teologisnya apa? Untuk pembenaran orang berdosa yang percaya kepadanya. Jadi Yesus hidup benar, tapi dia mati. Jadi dianggap orang dia melanggar, padahal tidak. Nah, untuk membalikkan pendapat-pendapat itu, dia harus bangkit. Jadi semua dalam kehidupan Yesus benar, kematiannya benar untuk pendamaian dan penebusan, maka itu dibuktikan dengan Allah membangkitkan dia oleh kuasa Roh Kudus. Walaupun Yesus bangkit juga dari diri sendiri sebagai pribadi kedua Trinitas, tapi kita melihat bahwa ini adalah karya Allah Bapa melalui Anak oleh kuasa Roh Kudus. Peristiwa kebangkitan itu terjadi untuk membuktikan bahwa semua yang dia lakukan benar, tuntas, selesai, sempurna. Dia bangkit. Dan dalam peristiwa kebangkitan itulah, saudara, sah semuanya, saudara. Benar-benar selesai. Karyanya sudah selesai. Kebangkitannya, Roma pasal 4 ayat 25, untuk pembenaran orang-orang berdosa yang percaya. Ya. Maka orang harus percaya kepada berita Injil supaya orang bisa diselamatkan, saudara. Karena Yesus lakukan itu bukan penyelamatan universal, tapi yang dilakukan adalah pendamaian universal. Namun ajaran postmodern, ya, universalisme, Kristen progresif, ya, mempercayai keselamatan yang bersifat universal. Orang baik bisa masuk surga tanpa Yesus. Maka si A, si B, si C tidak percaya bahwa Allah bisa melemparkan orang ke neraka. Alkitab mengatakan bukan baik karena dapat Tuhan. Roma pasal 3 memberitahukan kepada kita, tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi. Semua manusia telah memberontak dan menjauh dari Allah. Hanya kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, itu bukan perbuatanmu, itu bukan jasamu, kata Alkitab. Karena perbuatan, jasa, dan kebaikan-kebaikan kita sama seperti kain kotor. Yang di hadapan adalah nol sama sekali di hadapan Tuhan. Maka keselamatan kita adalah anugerah. Ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa tidak ada orang ke surga di luar Yesus. Dan kalau tidak ada orang ke surga di luar Yesus, maka Injil ada satu-satunya cara supaya orang berdosa dapat diselamatkan, supaya orang yang tanpa Kristus percaya kepada Yesus dan mereka dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Maka satu-satunya cara adalah memberitakan Injil. Saudara, kalau dikasih Tuhan, itulah artinya tadi. Ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kata dunamis itu mujizat. Yang dunamis theos, yang menyelamatkan. Ya. Injil berisi berita pendamaian, tapi berita itu harus disampaikan supaya orang tahu, supaya orang dengar, supaya orang percaya. Ada di kitab Roma diberitahu. Roma pasal yang ke-8. Bagaimana mereka bisa tahu kalau tidak ada yang memberitakan? Betul. Ayat 36, ayat 32. Coba. Roma pasal 8 atau Roma pasal 10? Coba tolong dibacakan.
Roma pasal 10 mulai dari ayat 31. Salah, coba kita baca. Tolong dibacakan. Coba lihat. Ada? Coba pasal 8. Di Roma. Ayat 31, ada? Siapa yang percaya pada pemberitaan kami? Itu urgensi pemberitaan Injil. Ya. Saya tidak masukkan dari di sini. Coba. Ayat 36. Coba. Ayat 31 mulai. Ada. Kalau nggak 8, Roma 10. Ada. Tapi Roma 8 sampai ayat berapa? Ayat 30. Ya, coba di atasnya lihat. 31 kan mau di Kita baca tuh, saya tunggu. ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita? Coba lanjut di sebelumnya. Ketiga, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk Oh, kebaikan. bukan itu. Berarti Roma pasal 10. 10 ke 31. Ya, Sampai 10. 21. Coba dilihat situ. Saya lupa. Setelah itu ayat 16 coba. Roma 10 ayat 16. Coba. Oh iya. Ya, bacakan dong. Demikian firman Tuhan, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Ya. Yesaya sendiri berkata, Coba agak keras bacakan. tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Tidak semua orang telah menerima kabar baik Injil itu. Evangelion itu. Terus Yesaya sendiri berkata, Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya Nah, kepada pemberitaan siapa kami? yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi Jadi- iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku berkata, adakah mereka tidak mendengarnya? Ya, Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, Ya. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku berkata, adakah Israel menanggapnya? Ya. Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan stop di situ. ditemukan. Ayat 11. Ya. Ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia Ya. tidak akan dipermalukan. Oke, barang siapa percaya kepada dia akan dipermalukan. Baru lanjut. Ayat 12 sampai 16 tadi. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Oke. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Ya. Kaya bagi semua orang yang Ya. berseru kepadanya. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ingat itu. Lanjut. Tetapi bagaimana mereka Oke. dapat berseru Bagaimana mereka dapat berseru? kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Jika mereka tidak percaya kepadanya. Jadi, barang siapa yang berseru kepadanya akan diselamatkan, kata Paulus. Tapi bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak percaya? Lalu, Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak yang memberitakan? Stop dulu sampai di situ. Jadi barang siapa yang berseru itu akan diselamatkan. Tapi bagaimana
jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka percaya jika mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar jika tidak ada yang memberitakannya? Lalu, Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? bagaimana mereka bisa memberitakan jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi logikanya adalah saya dan saudara hari ini diselamatkan karena ada orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus. Itulah proses Injil sampai kepada kita sehingga kita akhirnya diselamatkan, bisa berseru kepadanya. Nah, dengan cara yang sama, Injil harus diberitakan kepada orang lain bahwa sudah selesai perdamaian yang dilakukan oleh Kristus. Hanya percaya kepada kurbannya, hanya percaya kepada Dia, orang diselamatkan. Nah, kalau kita tahu tetapi tidak memberitahu kepada orang lain, maka yang menikmati keselamatan hanya kita, orang lain tidak. Sebab bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak apa tadi? Tidak percaya. Yuk kita lihat lagi. Orang yang berseru akan diselamatkan. Perhatikan saya. Tapi bagaimana? Ini yang pertama. Bagaimana mereka berseru jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka percaya jika mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar jika tidak ada yang memberitakannya? Berseru, Yuk. percaya, mendengar, memberitakan. Bagaimana bisa memberitakan jika tidak ada yang Diutus. jadi diutus memberitakan, orang mendengar, orang percaya, orang diselamatkan. Dan Allah telah menetapkan bahwa Injil adalah satu-satunya berita yang akan mengubah orang secara radikal. Dari orang berdosa menjadi orang benar, dari musuh Allah menjadi anak Allah, dari orang yang dilemparkan ke neraka bisa bersama dengan Allah di surga Allah. Hanya Injil saja, dan tidak ada yang lain. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi kita melihat urgensi Injil hari ini. Ya. Namun sayang, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Sayang. Ya. Coba lihat di opening statement saya tadi. Ya. Saat ini ada serangan yang masif terhadap Injil. Kenapa? Ya, supaya orang berpaling kepada Injil, supaya Injil tidak dilupakan. Karena setan tahu kalau orang mendengar Injil, ada peluang orang untuk percaya. Kalau ada peluang orang percaya, maka ada peluang orang diselamatkan. Kalau Injil diberitakan, ada peluang orang untuk mendengar. Dan kalau orang mendengar, ada peluang dia untuk percaya. Dan kalau orang percaya, orang diselamatkan. Setan tahu itu. Maka setan berusaha supaya di gereja tidak diberitakan Injil. Yang diberitakan Injil apa? Bagaimana hidup dalam berkat. 12 cara diberkati, 5 cara untuk sehat, 10 cara untuk hidup dalam kesejahteraan. Tidak diberitakan bagaimana mengatasi akar dosa di dalam Yesus Kristus. Pada masalah manusia ada masalah dosa. Kalau kita tahu 12 cara sukses tidak akan membawa kita ke surga. Kita tahu 13 cara hidup sehat dan menjalani hidup sejahtera tidak membawa kita ke surga. Tapi itu untuk kebaikan kita di dunia ini. Tapi kalau orang beritakan Injil, setan tahu ini adalah akar masalahnya. Orang yang mendengar Injil percaya, orang yang percaya diselamatkan, dan orang diselamatkan akan di surga. Setan tidak akan bersama dengan mereka. Setan tidak mau sendiri di neraka. Nanti pada masa akhir kerajaan, sebelum kerajaan 1000 tahun, dia dilemparkan ke sana. Dan dia tidak ingin hanya dia di sana. Dia ingin membawa orang-orang yang memberontak kepada Allah sampai akhir hidupnya bersama-sama dengan dia. Jadi sekarang ini dibiarkan oleh setan di gereja dijejali dengan Injil sosial. Di gereja dijejali dengan ajaran-ajaran tentang kemakmuran saja. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, belajar tentang kemakmuran tidak harus di gereja, walaupun bisa diajarkan. Itu naluri kita, alamiah kita bisa belajar. Tapi di gereja, Injillah harus diberitakan. Dan Injil itu juga mencakup kesehatan dan kemakmuran kita di dalam Yesus Kristus. Mencakup memang itu, tapi bukan yang utama. Tapi sayang inti Injil dikaburkan. Sehingga sekarang ini saudara, orang sehat, orang sejahtera. Tapi jalannya bukan ke surga, tapi ke neraka. Seperti yang dilakukan oleh Kristen progresif.
Saya membaca satu buku ditulis oleh Billy Graham Asosiasi. Ya. Judulnya apa? Kristen progresif dapat membawa Anda, melemparkan Anda ke neraka. Ya, memang betul. Karena apa? Karena hidup tanpa Yesus, hidup tanpa mengimani keselamatan dalam Yesus, kompromi terhadap berbagai bentuk dosa tanpa pertobatan, itu bahaya dan dosa. Saudara-saudara kualitas Tuhan, ajaran-ajaran manusia, pemikiran-pemikiran alami lebih disampaikan di gereja, ya. Mencoba mengubah orang dengan kekuatan manusia daripada mengandalkan kekuatan Allah yang terletak di dalam Injil. Karena kita mengatakan Injil bukan hanya hikmat Allah, tetapi Injil juga adalah apa? Kekuatan Allah. Kalau Injil hikmat Allah dan kalau Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan, lalu berita apa lagi yang harus diberitakan? Injil saja. Jadi, kenapa saya tiap tahun memberi waktu untuk mengkorbankan tentang Injil dan mengingatkan kita selalu? Karena Injil bukan sekedar ABC bagi kita, tapi Injil adalah A, Z sampai Z untuk kita. Karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia bukan sekedar A, B, C, tapi Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah yang awal dan akhir. Dalam abjad kita, dia adalah A sampai Z. Yesus, Injil. Injil menyebabkan kita diselamatkan, dan Injil yang memelihara hidup kita, dan kita akan mengakhiri dalam iman di dalam Injil Yesus Kristus. Ya, saya akan akhiri ini. Ya. Closing statement saya. Dan kita akan selesai. Jadi di atas saya telah menjelaskan kepada kita apa itu Injil. Jadi Injil yang mencakup berita dari kelahiran sampai kebangkitan Yesus. Itulah Injilku, kata Rasul Paulus. Injil yang memberitakan, Injil keselamatan. Karena itu perlu bagi kita untuk mengetahui apa itu keselamatan, soteria. Karena aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, soteria. Pendamaian belum menyelamatkan, tapi pendamaian itu membuka jalan, menghalau rintangan, membuat rintangan supaya orang bisa diselamatkan. Itu dilakukan oleh Yesus. Sedangkan keselamatan itu adalah penanaman atau pemberian joe, hidup kekal oleh Roh Kudus pada seseorang. Jadi ketika seseorang hanya mendengar tapi belum percaya, dia belum memiliki hidup yang kekal. Maka orang mendengar, dia percaya, Roma pasal 10 ayat 10. Dia diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dibenarkan. Orang percaya pada apa? Pada pemberitaan. Dia mendengar, dia percaya. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan dia diselamatkan. Apa itu yang maksud dari keselamatan? Penanaman atau pemberian hidup kekal. Kita dalam pengakuan iman kita di butir yang kelima, hidup baru di dalam Kristus. Manusia hanya dapat diselamatkan dalam pengakuan iman di base yang kelima. Kami percaya bahwa manusia hanya dapat diselamatkan apabila mereka dijadikan baru, hidup baru, diberikan joe, menerima hidup baru, dijadikan baru di dalam Yesus Kristus. Itu benar pengakuan, dan itu esensial di dalam soteriologi Kristen. Sementara pendamaian berarti Yesus melalui kematiannya telah menghapus rintangan supaya kita bisa diselamatkan. Maka keselamatan soteria berarti penanaman, pemberian hidup kekal, sehingga ini disebut dengan lahir baru, ini disebut dengan hidup baru, ini disebut dengan hidup kekal. Kapan terjadi? Pada saat kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut kita. Seketika kita mendapatkan hidup yang kekal. Karena waktu kita mendengar, iman ada. Dan bersama dengan itu Roh Kudus bekerja. Seketika kita percaya, kita mengaku, kita selamat, joe ditanamkan di dalam kita. Sejak saat itu kita diselamatkan. Namun kata soteria ini, ya,
dalam pemahaman Injil sepenuh, ya, juga mencakup manfaat dari keselamatan itu sendiri, termasuk di dalamnya kesehatan, kesembuhan, dan berkat. Maka kita percaya dalam pengakuan iman kita, tiap-tiap anak Tuhan dapat disembuhkan melalui kuasa doa. Amin. Ya. Karena kita juga mengatakan Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di salib, supaya kita mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Apakah itu berarti bahwa kita tidak memerlukan pertolongan dokter? Boleh pergi ke dokter, boleh berobat herbal, boleh, tidak salah. Yang salah ialah kalau ke dukun, yang salah ialah kalau ke nekromansi, mencari berkat kepada pertolongan para dukun. Itu dilarang oleh kita, dan itu nanti akan membawa bencana bagi saudara-saudara. Akan ada banyak kesulitan setelahnya, karena setan memberi, dia mengambil banyak. Setan memberi banyak, dia mengambil lebih banyak lagi. Ya. Kalau sakit boleh berdoa, boleh ke dokter, silahkan. Tapi tidak menutup kemungkinan iman kita memberikan kesembuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Karena ada yang tidak bisa dilakukan oleh dokter, Allah yang Maha Kuasa dapat melakukannya. Jangan berhenti percaya bahwa Allah dapat menolong saudara tanpa dokter ataupun dengan bantuan dokter. Ya. Jadi Injil yang utuh, perhatikan, berkaitan dengan keselamatan, pemberian hidup yang kekal, Zoe, dan semua berkat-berkat yang terkandung di dalamnya, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Maka selalu pada saat perjamuan kudus itu selalu berbicara begini, mengajak kita tetap mengaku, aku percaya dalam tubuh dan darah Yesus yang mengingatkan aku akan kematian Kristus bagi keselamatan dan kehidupan kekalku, dan segala manfaat dari kematian Kristus ke salib, pemulihan, peninggian, kesehatan, dan berkat-berkat jasmani lainnya juga menjadi bagian dalam hidup kita. Walau itu bukan yang utama, tapi penanaman hidup kekal, keselamatan itu yang utama di dalam kehidupan kita. Memahami ini membuat kita mengerti bahwa segala yang kita perlukan hari ini, Yesus telah menyediakan solusinya melalui Injil, dan kita hanya perlu menerimanya dengan iman, pisteo. Injil sepenuh memberitahu kita tentang hal ini. Ketika Allah menyelamatkan orang berdosa, rencananya tidak pernah bahwa mereka melampaui Injil. Kekristenan tidak pernah bisa melampaui Injil, tetapi justru memindahkan mereka lebih dalam ke dalam Injil. Itu karena Injil bukan langkah pertama dalam sebuah anak tangga kebenaran, melainkan Injil pusat di sebuah roda kebenaran. Lagi pula satu-satunya obat bagi dosa adalah Injil. Tidak ada cara lain. Selalu demikian dan selalu akan seperti itu. Kata-kata motivasi, kata-kata bijak bisa menyenangkan kita, saudara-saudara, mengenakan telinga kita, tapi tidak mengubah orang secara radikal dan permanen. Hanya Injil yang mengubah orang secara radikal dan permanen. Dari sejak kita diselamatkan sampai kita dimuliakan, Injil tetaplah kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi Injil bukannya kuasa Allah yang mengubah secara radikal, tetapi juga kuasa Allah yang memelihara orang percaya dari awal sampai akhir. Di dalam Injil kita diselamatkan, di dalam Injil kita dibenarkan, di dalam Injil kita dikuduskan, di dalam Injil kita didewasakan dan disempurnakan, dan di dalam Injil kita mendapatkan kekayaan, hikmat, dan kuasa Allah. Apalagi kalau tidak dinamakan Injil yang utuh, soteria yang lengkap di situ. Jadi salah juga kita kalau kita memberitakan bahwa tidak ada kesembuhan dalam Injil. Ada, tetap mencakup di dalamnya. Tidak ada berkat dalam Injil, tetap mencakup di dalamnya. Ya. Hanya Injil yang menjadi jaminan bagi keselamatan kita dari awal hingga akhir di dunia dan di kehidupan yang akan datang. Dengan demikian, Injil bukan sekedar kabar baik, tetapi Injil adalah satu-satunya kabar baik yang dunia dan kita butuhkan. Injil adalah hidup kita, jalan hidup kita, cara hidup kita, teologi kita, dan pandangan hidup kita terhadap dunia. Injil adalah jangkar kita dan pengharapan kita yang menguatkan kita. Karena itu jangan pernah mau digeser sedikit pun dari Injil yang telah menyelamatkan kita dan memelihara kita dari awal hingga akhir. Kolose pasal 1 ayat yang 23 sudah kita baca tadi. Jangan mau digeser atau tetap berdiri dengan teguh. Ya. Ingat, Injil bukan sekedar ABC seperti kecap manusia dari kekristenan, tetapi Injil adalah A sampai Z. Karena dia adalah Yesus Alfa dan Omega,
Semua teologi adalah pemaparan dari Injil. Artikulasi lebih jauh dari Injil dalam semua aspeknya, yang dengan teliti menyingkapkan implikasinya yang memerdekakan dan manfaatnya yang melengkapi. Saya kasih, dan di sisi praktisnya, semua kedewasaan sejati dan pertumbuhan yang lebih jauh dalam kehidupan Kristen semata-mata harus merupakan penerapan dari Injil dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Injil adalah satu-satunya dan segala-galanya bagi kita. Ya, Injil. Hanya Injil saja. Mari kita bangkit berdiri. Mengucap syukur Tuhan baik. Terima kasih untuk hari ini. Hanya Injil yang menjadi jaminan bagi keselamatan kita dari awal hingga akhir di dunia dan di kehidupan yang akan Holy datang. Spirit, follow me now. I need your anointing coming